wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novisa Fitri dengan NIM 232180026. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini akan membahas terkait bagian tumbuhan. Tumbuhan itu juga kan merupakan makhluk hidup yang sangat penting dalam ekosistem, karena tumbuhan itu tidak hanya berfungsi sebagai produsen utama dalam rantai makanan, tetapi juga berperan penting dalam penyedia oksigen. Pada umumnya itu tumbuhan terdiri dari bagian batang, akar, daun, biji, daun, dan juga bunga. Masing-masing struktur tumbuhan itu termasuk juga memiliki fungsinya masing-masing. Untuk memahaminya, marilah kita belajar bersama-sama terkait bagian-bagian tubuh pada tumbuhan. Yang pertama itu ada akar. Akar ini adalah bagian pertama dari tumbuhan, yang mana akar itu terletak di bagian paling bawah tanaman dan biasanya itu terkubur di dalam tanah atau media tanah. Akar ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penyangga tumbuhan, penyerap air dan mineral, serta menyimpan cadangan makanan pada beberapa tanaman. Sebagai penyangga, akar juga membantu menjaga agar tumbuhan tersebut tetap tegak meskipun terkena angin ataupun terbawa air hujan. Pada beberapa jenis umbi, akar juga berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Selain itu juga akar terdapat dua jenis, yaitu akar tunggal dan akar serabut. Akar tunggal ini khasnya pada tumbuhan biji berkeping dua yang terdiri dari akar pohon besar yang bercabang-cabang. Sedangkan akar serabut ini adalah kumpulan akar halus yang keluar dari pangkal-pangkal batang. Biasanya ini terdapat di tumbuhan biji berkeping satu. Yang selanjutnya ada bagian batang. Bagian batang ini merupakan tempat di mana tumbuhnya ranting. Batang juga memiliki fungsi sebagai penghubung antara akar dan juga daun, tempat melekatnya daun, dan juga sebagai tempat cadangan makanan. Selain itu juga mengangkut air dan mineral dari akar ke daun serta menyalurkan hasil fotosintesis. Beberapa tanaman juga memiliki kambium dalam batang yang berperan dalam proses pertumbuhan tanaman. Batang juga dibagi dua jenis, antara batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu ini ya biasa kayak pohon jati, pohon pinus, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk batang basah itu contohnya seperti pada pohon pisang gitu. Yang selanjutnya bagian tumbuhan yang ketiga itu ada daun. Daun ini memiliki peran yang sangat penting dalam tumbuhan, terutama dalam proses fotosintesis. Daun juga merupakan tempat kloroplas berada yang terletak di sisi belakang daun. Bagian-bagian daun ini terdiri dari ada tulang daun, helai daun, pelepah daun, dan tangkai daun. Itu semuanya tersusun dengan rapi. Bentuk daun pun bervariasi, termasuk yang berdaun, ada yang berdaun sejajar, berbentuk menjari, itu contohnya kayak daun singkong, itu membentuk seperti jari gitu. Dan juga ada yang berbentuk menyirip. Selanjutnya
selanjutnya ada bagian bunga. Bagian bunga ini adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, dan proses ini dikenal dengan sebutan penyerbukan. Yang bertujuan apa? Yang bertujuan untuk menghasilkan buah. Nah, di bagian bunga ini ada beberapa komponen, diantaranya ada tangkai bunga ini yang menghubungkan bunga dengan batang. Terus juga ada kelopak bunga itu yang melindungi kuncup saat bunga sedang berkembang. Ada lagi juga mahkota bunga. Mahkota bunga ini yang membantu proses penyerbukan dengan menarik serangga untuk hinggap dan menghisap nektar. Selanjutnya ada benang sari. Benang sari ini merupakan alat perkembangbiakan jantan. Gitu. Terus yang terakhir ada putik. Putik ini merupakan alat perkembangbiakan betina. Tadi itu benang sari perkembangbiakan jantan, sedangkan putik itu perkembangbiakan betina. Gitu. Yang selanjutnya ada buah. Berbeda dengan bunga tadi, buah biasanya itu dihasilkan oleh tumbuhan yang memiliki putik atau kelamin betina yang dikenal sebagai bakal buah dan mengandung bakal biji. Putik ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bakal buah atau ovarium, tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Buah yang lengkap itu terdiri dari kulit, daging buah, dan biji. Dan buah yang sudah matang memiliki 3 lapisan di antara gitu. Ini ya bagian buah itu ada biji, terus ada juga daging buah. Yang paling luar itu ada kulit buah untuk melindungi daging buah. Itu. Selanjutnya, jadi dapat kita simpulkan bahwa di bagian-bagian tubuh tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah, di mana memiliki fungsi masing-masing. Akar itu berfungsi menyerap air nutrisi, menopang tumbuhan serta menyimpan cadangan makanan. Terus yang kedua ada batang, itu menyokong tumbuhan, mengangkut air dan nutrisi, serta mendistribusikan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Terus selanjutnya ada daun, itu berfungsi sebagai tempat fotosintesis terus juga mengubah cahaya matahari menjadi makanan bagi tumbuhan. Yang selanjutnya ada bunga. Bunga itu berfungsi sebagai organ reproduksi tumbuhan, menghasilkan biji, dan juga menarik serangga untuk proses penyerbukan. Dan yang terakhir ada buah, itu jadi hasil dan proses pembuahan yang berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyebaran biji. Seperti itu. Itu terkait dengan bagian-bagian tubuh pada tumbuhan. Selanjutnya ada kayak buat latihan ya. Latihan berupa teka-teki silang, di mana nanti teman-teman mengisi terkait pertanyaan, entah itu menurun ataupun mendatar. Itu adalah pembahasan pada kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang baik, saya mohon maaf, dan itu adalah kekurangan saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.